Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reki Agung Rediana. Saya mahasiswa dari Universitas Terbuka. Di sini saya akan menjelaskan untuk pengerjaan tugas ketiga saya pada mata kuliah pemrograman web. Untuk tugas ketiga kali ini, kita ditugaskan untuk membuat sebuah database dengan nama pendidikan, dan di dalamnya ada tabel dan juga ada 5 data di dalam tabel tersebut. Yang selanjutnya nanti kita buat untuk file PHP untuk koneksi ke database MySQL-nya, lalu ada HTML untuk nanti menampilkan tampilannya, ada JavaScript dan Vue.js ini untuk nanti menyimpan atau get data dari database tersebut. Selanjutnya nanti ada file CSS juga untuk membuat atau mendekorasi halaman tampilannya seperti itu. Oke, saya langsung mulai saja. Yang pertama di sini untuk pengerjaannya, yang pertama kita lakukan yaitu kita install terlebih dahulu XAMPP Control Panel, di mana di sini saya sudah lakukan instalasi untuk XAMPP Control Panelnya. Lalu di sini kita nyalakan saja untuk Apache dan MySQL-nya. Setelah itu kita bisa masuk ke localhost phpMyAdmin. Oke, di sini untuk pembuatan database ada dua cara. Yang pertama, kita bisa membuat langsung dari fitur yang ada di phpMyAdmin ini. Kita bisa klik langsung baru di sini untuk membuat database. Di sini bisa tinggal langsung masukkan nama databasenya dan bisa langsung membuat nama tabel dan lain-lainnya. Oke, yang selanjutnya ada cara juga yaitu menggunakan sintak SQL. Nah, di mana di sini kita bisa menginput untuk create database, lalu create tabel, dan juga input insert datanya. Di sini untuk mempercepatnya saya sudah siapkan untuk sintak yang akan saya gunakan di sini untuk pembuatan database dan juga insert datanya. Oke, di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk bagian isi datanya atau di bagian isi sintaknya. Nah, di isi sintaknya ini yang pertama, di line pertama ini ada create database, lalu pendidikan, ini untuk nama databasenya. Lalu untuk mengakhiri sebuah sintaknya itu kita gunakan titik koma. Lalu di sini saya gunakan use pendidikan atau gunakan database pendidikan yang sudah dibuat. Lalu selanjutnya di sini ada create tabel mahasiswa. Jadi nanti ketika tabel pendidikannya sudah terbuat, lalu selanjutnya dibuatkan untuk tabelnya yaitu dengan nama tabel mahasiswa, di mana pada tabel ini saya simpan ada 4 data, yaitu ada NIM, nama, jurusan, dan juga asal, di mana untuk NIM ini saya gunakan tipe data integer dan saya gunakan auto increment, sehingga nanti untuk NIM ini akan terisi otomatis selalu bertambah 1, 2, 3, dan seterusnya. Dan juga untuk NIM ini saya gunakan sebagai primary key. Selanjutnya di bagian nama, di sini saya menggunakan tipe data varchar untuk menampung data teks atau variabel yang bisa digunakan dengan maksimal karakternya ada 100 di sini saya batasi. Lalu untuk jurusan di sini menggunakan varchar juga dengan maksimum 50 karakter. Asal menggunakan tipe data varchar juga. Lalu di sini menggunakan 50 karakter juga. Di sini diakhiri untuk titik koma untuk sintak create tabel ini. Lalu selanjutnya ini untuk sintak insert datanya. Insert into mahasiswa, into nama tabelnya. Lalu yang akan diinputnya di sini ke kolom nama, jurusan, dan juga asal. Di sini saya tidak isi untuk NIM-nya karena untuk NIM ini nanti akan secara otomatis terisi 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu untuk values-nya di sini ada untuk kolom nama ada Nira Ramadhaniati, lalu jurusannya Teknik Informatika dan asalnya Karawang.
Ini saya ketik. Oke, sebentar saya rapihkan terlebih dahulu. Ini Jakarta. Oke, selanjutnya ini data yang kedua, yaitu dengan nama Reki Agung Rediana, jurusan Sistem Informasi dan asal Ciamis. Selanjutnya nama Nazia Zahra, jurusannya Manajemen, asalnya Bandung. Lalu nama Raisa Rizkiana, jurusan Matematika dan asal Tasikmalaya. Dan yang terakhir ini untuk nama mahasiswanya Raka Muhammad, jurusan Ilmu Komunikasi dengan asal Jakarta. Oke, di sini selanjutnya saya akan hit kirim untuk men-trigger atau menjalankan sintak yang sudah saya buat. Dan di sini untuk hasilnya sudah sesuai, sudah berhasil. Di sini kita bisa lihat pada list database yang terbuat ada tabel pendidikan. Di dalamnya ada, ada database pendidikan. Di dalamnya ada tabel mahasiswa. Jika kita klik tabel mahasiswa ini, di dalamnya akan ada data yang tadi kita buat. Ada Nira Ramadhaniati, Reki, Nazia, Raisa, dan juga Raka. Di sini sudah ada 5 data. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke Visual Studio Code untuk text editornya. Di sini saya sudah siapkan untuk direktorinya. Jadi untuk pembuatan projectnya di sini saya menyimpan datanya di C, di directory C, lalu di exampp, lalu di dalam exampp masuk ke htdocs, dan di sini saya sudah buat untuk directory tugas pwb3, dan di dalamnya saya sudah buat juga directory CSS atau folder CSS dan juga JavaScript. Lalu ada file index dan proses.php. Di dalam CSS ada file style CSS-nya nanti, dan di bagian JavaScript di sini saya simpan file apps untuk tipe JavaScript-nya. Oke, kita langsung masuk saja. Di sini kita lakukan dulu untuk pengerjaan di bagian index.html-nya di file indexnya ini. Di bagian file indexnya untuk titelnya saya gunakan tugas 3 pemrograman web. Oke. Selanjutnya setelah itu di bagian bawah titel, masih di bagian head, di sini saya akan masukkan link. Lalu hrefnya di sini /css style css. Ini untuk memanggil file CSS nanti yang kita buat yang ada di folder CSS ini. Selanjutnya kita tambahkan type di sini text /css. Oke, di sini selanjutnya saya akan embed untuk Axios-nya. Untuk Axios-nya ini saya simpan untuk sintak embed-nya di sini. Saya gunakan embed ini, dan dipastikan juga jika menggunakan embed Axios ini dipastikan laptop atau komputer terhubung ke jaringan internet. Oke, selanjutnya ini untuk view min.js-nya. Untuk view min.js-nya juga di sini saya menggunakan embed saja karena agar lebih cepat. Jadi saya tidak buat untuk file barunya. Oke, selanjutnya di sini ada embed untuk memanggil file apps.js ini. Ini saya simpan di bagian body di bawah. Oke. Selanjutnya ini kita buat di bagian body untuk menampilkan datanya. Kita gunakan div. Oke, div. Untuk divnya ini saya beri ID app. Ini yang nantinya akan digunakan untuk CSS-nya ya. Jadi nanti CSS-nya akan berdasarkan ID ini untuk divnya.
Oke, selanjutnya di sini saya gunakan H1 line center, lalu ini untuk daftar mahasiswa. Lalu setelah itu di bawahnya saya gunakan table untuk menampilkan datanya, table, lalu table head, lalu di sini th, yaitu yang pertama NIM yang akan dimunculkan, selanjutnya nama, selanjutnya nama jurusan, yang terakhir yaitu asal. Oke, setelah itu T-head lanjut di sini untuk bagian badinya, table badinya. Di sini saya gunakan tr. Di sini ada td. td ini nanti akan menyimpan data NIM. Lalu td di sini untuk data nama. Ini td untuk data jurusan. Lalu ini yang terakhir td untuk data asal. Oke, ini masih saya buat untuk hanya sekedar template atau tampilan dasarnya saja. Oke, selanjutnya di sini jika kita coba untuk running, kita coba running localhost tugas pwb 3. Nah, ini untuk tampilan awalnya akan seperti ini, daftar mahasiswa, lalu ini kita tabel yang tadi kita buat sebelum kita nanti buatkan CSS untuk menyesuaikan tampilannya. Oke, setelah itu kita buat terlebih dahulu untuk koneksi ke database-nya. Di sini untuk koneksi ke database-nya saya simpan di file proses.php. Di sini gunakan php. Lalu tanda tanya tutup. Oke, di sini variabel koneksi sama dengan mysqli, lalu connect. Oke, sini. Oke, di sini kita simpan hostname-nya localhost, lalu localhost, lalu ini untuk username-nya root secara default, lalu passwordnya kosong, lalu setelah itu nama tabelnya yaitu tabel pendidikan. Oke, ini untuk koneksi ke database-nya. Selanjutnya di sini saya buat variabel baru yaitu SQL. Oke, sebentar saya ambil chargeran dulu. Oke, selanjutnya ini melanjutkan yang tadi saya buat variabel atau objek SQL. Di sini saya akan menyimpan untuk query select-nya. Untuk select data mysqli underscore query, lalu di dalamnya kita panggil koneksi, lalu koma, ini select,
mahasiswa. Oke. Selanjutnya kita buat untuk variabel respon. Response di sini tipenya array untuk menampung datanya nanti. Selanjutnya di sini kita gunakan while variabel row sama dengan mysql fetch asok. Ini untuk fetch datanya kita gunakan ini panggil SQL. Oke, di sini setelah itu burung kurawal masuk variabel respon. Oke, array sama dengan variabel row. Oke, setelah itu di sini echo JSON encode respon. Oke, untuk koneksi ke database-nya kurang lebih seperti ini. Kita coba untuk cek datanya atau cek koneksinya. Kita masuk saja ke localhost tugas pwb3 lalu proses.php. Oke. Nah, di sini sudah muncul data-data yang dari database-nya itu sudah terpanggil di file proses.php. Oke, jadi harusnya ini untuk koneksi ke database-nya sudah sesuai. Selanjutnya kita akan lengkapi untuk app.js-nya ini. Di sini untuk menyimpan datanya kita gunakan var app sama dengan new view. Oke, new view untuk elemennya ini kita gunakan app, koma, lalu data. Di dalamnya itu kita simpan mahasiswa dengan variabelnya masih kosong. Selanjutnya ini mounted ini kita isi Axios kita gunakan post. Oke, untuk ininya kita isi URL-nya itu /proses.php. Di sini untuk kita panggil koneksinya tadi. Lalu di bagian params-nya ini. Oke, sebentar saya coba rapihkan dulu. Params di sini kita isi request 1. Oke, ini selanjutnya then response. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu, kita rapikan response. Oke, response di sini gunakan this dot mahasiswa sama dengan respon.data. Oke, selanjutnya untuk errornya ini lalu kita gunakan error console.log lalu error. Oke, untuk file FJS-nya kurang lebih seperti ini. Selanjutnya kita lengkapi untuk bagian indeksnya.
Di bagian indeksnya ini kita sudah embed untuk memanggil file apps.js-nya. Lalu untuk Axios-nya juga kita sudah embed, dan untuk view min.js-nya kita sudah embed juga. Tapi dipastikan juga untuk koneksinya masih terhubung. Oke, selanjutnya di sini saya akan lengkapi untuk menyimpan atau menampilkan data yang hasil tadi terkoneksi dengan database. Di sini saya menggunakan v4. Oke, sorry, di sini tr v4. Nah, v4 item index in mahasiswa. Oke, untuk key-nya ini saya hapus saja. Lalu untuk datanya ini item.name. Lalu untuk nama ini item.nama. Lalu untuk jurusan item.nama. Jurusan. Selanjutnya ini yang terakhir item.asal. Oke, kita coba running terlebih dahulu apakah sudah sesuai. Oke, di sini sudah muncul untuk datanya yang tadi kita tambahkan di database, sudah bisa terpanggil. Selanjutnya kita coba untuk merapihkan tampilannya agar tidak seperti ini. Kita gunakan untuk style.css-nya ini. Kita buat di sini untuk marginnya 0. Lalu untuk paddingnya 0. Padding 0. Lalu untuk app yang tadi kita gunakan padding 10. Kita gunakan 10 rem. Lalu background colornya kita gunakan gray. Selanjutnya height-nya kita gunakan 100 pihak. Oke, selanjutnya untuk H1. Untuk H1-nya saya set untuk tampilannya margin bottom 20 pixel. Lalu font size kita gunakan 2 rem. Lalu untuk table width-nya kita gunakan 100%. Width, terus border collapse. Oke, di sini untuk border collapse-nya Lalu font size kita gunakan 24 pixel. Selanjutnya untuk font weight kita gunakan bold. Colornya kita gunakan white. Oke, untuk table sudah di set untuk style CSS-nya. Selanjutnya untuk table TH-nya. Untuk TH-nya di sini saya gunakan color. Oke, enggak lama. Color stick. Saya coba gunakan hexa 000. Di sini untuk paddingnya 16 pixel. Lalu selanjutnya untuk table TD. Terus kita gunakan padding
paddingnya 12 pixel. Selanjutnya ini untuk tampilan setiap listnya itu. Oke, body, lalu tr nth class of type. Oke, sini odd, lalu kita gunakan background color white smoke, colornya black. Oke, ini sudah selesai, lalu kita coba running. Nah, oke, untuk tampilannya kurang lebih seperti ini. Saya gunakan untuk headernya daftar mahasiswa, ditampilkan untuk NIM, nama, jurusan, asal. Ini untuk NIM-nya tadi berdasarkan urutan secara otomatis terisi 1 2 3 4 5 namanya di sini, lalu jurusan dan juga asal. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu tugas untuk pengerjaan tugas ketiga saya pada mata kuliah pemrograman berbasis web. Sekian saja. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.